Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kisah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat tetap sehat, kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dan kita mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, episode sebelumnya sudah kita bahas tentang asal muasal adzan atau munculnya adzan atau sejarahnya adzan. Sekarang episode kali ini kita akan baca apa hikmah adzan itu atau apa fadilah dari adzan itu. Sebelumnya kita mari baca suratul Fatihah buat guru-guru kita, karena kita akan memakai banyak kitab Riyadhus Shalihin, kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, kemudian Lubabul Hadis dan kitab I'anatul Thalibin. Mudah-mudahan semua kitab pengarang kitab ini, guru-guru kita benar-benar ditempatkan di surganya Allah dengan ilmu yang telah diajarkan bagi kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alifu jami' hadzal kitab ya Allah, khususan abana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa syaikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, adzan itu adalah panggilan sholat yang kita maklum bersama dan kita sudah sepakat, kita sudah memahami semuanya bahwa adzan itu adalah untuk memanggil orang-orang atau memberitahukan tanda waktunya masuk sholat atau tanda masuk waktu sholat, mengajak sholat berjamaah, mengajak mendirikan sholat. Tapi di balik itu ternyata adzan bukan hanya untuk panggilan sholat. Ternyata adzan itu memiliki faedah hikmah yang luar biasa. Subhanallah. Coba kalau kita lihat bagaimana peran adzan. Ini ada tempat tentang babu fadlil adzan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sini hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis sholati, ketika dikumandangkan adzan untuk salat, adbara syaitan, maka setan akan lari. Walahu durabun hatta la yasma'an at-ta'dzin, maka setan tersebut lari sampai terdengar suara. Kalau di sini duratun itu artinya kentut, terdengar suara kentutnya sehingga dia tidak mendengar adzan. Jadi ketika ada adzan, setan itu lari menjauh dari kita. Faida qudiya an-nida, ketika adzan itu selesai, akbalah, tapi kemudian setan itu datang. Idza suwiba bis salat, ketika dikumandangkan qomat, adbaro, setan kabur lagi. Kata idza qudiya taswib, ketika selesai iqamat, akbala, maka datang lagi setan. Kata yahduru bainal mar'i wa nafsi, sehingga bergejolaklah hatinya. Adalah bisikan-bisikan di hati itu. Yaqulu udkur kada wadkuru kada lima lam yadkur min qabl hatta yadalla ar-rajulu ma yadri kam shalah. Sehingga dengan adanya itu setan yang masuk itu akhirnya apa? Kita mengingat sesuatu yang sebelumnya kita tidak ingat. Maka nggak heran ketika kita sholat, memori-memori yang sebenarnya kita lupa akhirnya ingat di dalam memori sholat kita itu. Ini kenapa? Karena peran setan yang masuk. Tapi ketika adzan tadi, setan kabur. Ketika selesai adzan, setan datang lagi. Ketika qomat, setan kabur. Ketika qomat selesai, setan datang lagi. Ini apa maksudnya? Bahwa adzan itu di samping untuk panggilan sholat, ternyata adzan itu bisa untuk membuat setan lari terbirit-birit. Akhirnya kita nggak heran kalau seandainya seperti itu. Kenapa? Bayi yang baru lahir itu disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Dikumandangkan adzan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Jadi adzan di telinga kanan, kemudian
untuk qomat di telinga kiri. Ternyata di sini dijelaskan oleh beliau, dituliskan di hadisnya atau di penjelasannya di Tarbiyatul Aulad fil Islam Dr. Abdullah Nasir Urwan. Di sini kenapa dianjurkan atau disyaratkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya? Berdasarkan dalam hadis bahwa Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi uduni Al Hasan bin Ali qina waladathu Fatimah. Ulidathu Fatimah. Jadi ketika Sayyidatuna Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan bin Ali, maka Rasulullah mengadani telinga kanannya. Dan dalam hadis yang lain, rawahu Baihaqi wa Ibnu Sini anil Hasan bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wulida lahu mauludun fa'adana fi udunihi al-yumna, barang siapa yang melahirkan atau mendapatkan seorang anak kemudian diadzan di telinga kanannya, wa aqama fi uduni al-yusra, dan diiqamati telinga kiri, lam nadru umusibyan, dia tidak akan diganggu oleh umusibyan. Ini adalah sejenis jin atau sejenis setan yang mengganggu bayi, yang mengganggu anak kecil. Ini untuk mengganggu setan, untuk mengusir setan. Di samping untuk panggilan adzan. Itu diantara fadilah-fadilah adzan. Dan kalau kita lihat secara detail, secara terperinci, itu ada ditulis dalam kitab I'anatul Thalibin juz al-awwal, juz yang pertama. Ini ada tertulis di halaman 230. Dituliskan oleh beliau, guru kita, dalam kitab I'anatul Thalibin ini, bahwa ternyata adzan itu bukan hanya untuk sholat. Al-adzanu waqad yusannu al-adzanu li ghairi sholat. Jadi adzan bukan hanya untuk sholat, disunahkan untuk apa saja. Yang pertama, kama fi udunil mahmum. Kalau ada orang yang lagi berduka, sangat sedih, sangat berduka, maka disunahkan di sini dalam kitab ini, di telinganya dikumandangkan adzan. Subhanallah. Kemudian apalagi wal masru', itu mereka yang memiliki atau terkena penyakit ayan atau karena gangguan jin, maka di telinganya juga disunahkan untuk diadzan, dibacakan atau dikumandangkan adzan. Kemudian lagi wal ghadban, mereka yang sedang marah, ini sebenarnya bisa diobati karena marah itu kan dari setan. Untuk mengusir setan itu maka dikumandangkan adzan. Wa masa'a khalqi, itu barang siapa yang berperangai jelek, entah itu min insan, baik itu manusia ataupun au bahimatin, bahkan hewan. Kalau ada hewan yang, mohon maaf, hewan liar atau mungkin hewan yang tidak bisa terkendalikan, bukan hanya hewan, manusia yang tidak bisa terkendalikan, maka disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Wa indal harik, bahkan ketika kebakaran. Ini sudah berapa orang yang memang membutuhkan dalam kondisi panik, terbakar. Akhirnya yang bersangkutan itu langsung mengumandangkan adzan di luar dugaan. Api yang berkobar itu tidak menjalar, maka semakin padam. Subhanallah. Ini fadilah-fadilah adzan. Kemudian di situ wa inda taghawulil ghailan. Yang di sini dimaksudnya adalah ketika orang itu kesurupan. Itu maka orang yang kesurupan atau kemasukan jin diadzani, biasanya yang bersangkutan itu pasti marah dan berontak. Karena memang intinya adzan tadi adalah untuk, di samping untuk panggilan sholat, itu bisa untuk mengusir setan. Kemudian ini tamarudul jin atau wawa bagi anak bayi. Bayi juga itu tadi juga wal iqamah fi udunil maulud. Jadi wal iqamah, jadi adzan di telinga kanan bayi dan qomat di telinga kirinya bayi. Dan yang terakhir wa khalful musafir, jadi mereka yang mau bepergian, musafir ini dalam kondisi musafir untuk ibadah, itu disunahkan untuk adzan. Maka ketika ada orang berangkat haji itu dikumandangkan adzan. Di sini ternyata ada dalam kitab I'anatul Thalibin.
Subhanallah, bahkan muadzin, mereka-mereka yang istiqomah mengumandangkan adzan itu diberikan iming-iming oleh Allah dalam kitab Lubabul Hadis bab khusus tentang adzan. Itu adalah diantaranya mereka yang akan dijaga dari siksa kubur atau dihindarkan dari siksa kubur. Salah satu ya'simuhumullah ta'ala min adabil qabri, 3 mereka orang-orang yang terhindar dari siksa kubur adalah yang pertama syahid, orang yang mati syahid, wal muadzin, mereka yang istiqomah mengumandangkan adzan untuk sholat. Ini fadilah orang yang mengumandangkan adzan. Kemudian wal mutawaffi yaumal jum'ah wa lailatil jum'ah, mereka yang meninggal pada hari Jumat dan di malam Jumat. Tentunya mereka-mereka yang mendirikan sholat, yang terlepas dari dosa besar atau kesyirikan. Mudah-mudahan tentang fadilah-fadilah adzan ini bisa menambah wawasan buat kita semuanya bahwa ternyata adzan bukan hanya untuk panggilan sholat, tapi adzan memiliki keajaiban hikmah yang luar biasa. Dan ingat, di antara sekian banyak fadilah adzan ada juga dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Syekh Al-Mundiri, beliau menuliskan bab tentang adzan, anjuran untuk mengadzan di hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Idza adzana fi qaryatin, jika seseorang itu beradzan di suatu daerah, di suatu kampung, ammanahallahu azza wa jalla min adzabi dzalikal yaum, maka Allah akan memberikan keamanan pada hari itu di kampung itu dengan barokahnya adzan. Dengan barokahnya adzan. Subhanallah. Dari sekian banyak tadi bahwa adzan bukan hanya untuk panggilan sholat, tapi adzan memiliki hikmah yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa, fadilah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang cinta dengan adzan dan senang mendengarkan adzan dan mau menjawab panggilan adzan itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat barokah buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.